Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Selamat kita berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kita membawa hati kita. Biarlah kita benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan pada saat ini. Supaya di dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami hidup oleh berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya, Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Amin, haleluya. Semuanya karena kasih-Mu kasih-Mu. Tuhan. Oh, haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Hati-hati kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kau teramat baik. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus menguasai hati kami. Glory, glory, Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu. Nama-Mu ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kalau ku hidup Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap
Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. oh dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, haleluya. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah kumpulkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami datang di rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mau mempersembahkan Tuhan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Layakan kami semua Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, jatuh udara kuasa iblis, kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus menguduskan kami, menyucikan kami. Kami percaya tempat ini Tuhan, hadirat Allah ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, oh, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Udaramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita pujikan sekali lagi sambil bangkit berdiri semuanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin, haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, Haleluya, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. melakukan Melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kasih Kristus yang berdoa firman Tuhan, kami mohon Bapak Gatot untuk berdoa. Kami naikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu telah melimpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Segala puji syukur juga Tuhan kami haturkan kepada Engkau, sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh merasakan lawatan Allah lewat puji-pujian yang kami haturkan kepada Engkau. Biar boleh menjadi bau yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar sabda firman daripada-Mu Tuhan. Kami nyerahkan sepenuhnya ke tangan otoritas-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga yang disampaikannya mulai dari hati Engkau ya Tuhan. Kami yang datang pada saat pagi ini, yang membawa segala masalah, sakit, penyakit apapun juga, beban yang kami bawa Tuhan. Tuhan lepaskan, berikan kelegaan, kesembuhan, kebebasan, damai, tentram, sejahtera dalam segenap kehidupan kami. Lewat firman-Mu Tuhan, boleh Engkau kuatkan dalam segenap kehidupan kami, dalam mengiring Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa roh kegelapan, kuasa-kuasa di luar Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan kami Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita masih hidup sampai saat ini. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana ada, ini semua adalah anugerah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita sudah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, kita sudah persembahkan kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, seberapa kita yang ada saat ini, biarlah kita minta senantiasa Roh Kudus yang senantiasa akan menguasai hati kita,
menguasai pikiran kita, agar supaya benar-benar kita bisa fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami mohon yang tidak ada tempat, sini masih ada tempat. Jangan berdesak-desak, mesti ikut perintah. 1 bangku 2 orang, minta tolong. Sini masih ada kosong ya. Jangan berdesak-desak, nanti kita didatangi, dikontrol. Yang lain itu masih duduk di pojok-pojok, ini masih ada kosong. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati ya. Saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, menjadi orang percaya, tentunya kita menjadi orang yang beriman. Haleluya. Haleluya saudara. Menjadi orang percaya berarti kita menjadi orang yang beriman. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah kita adalah Yesus Kristus, berarti kita sudah memiliki kesepakatan dengan Allah. Haleluya. Haleluya saudara. Saya ulangi lagi. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita memiliki kesepakatan dengan Allah. Kesepakatan apa saudaraku sekalian? Ialah orang yang hidup dalam penurutan kita kepada Tuhan. Artinya kita sudah memiliki kesepakatan dengan Allah. Kenapa kita memiliki kesepakatan dengan Allah? Karena saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Adalah darah anak domba Allah. Mari kita buka Alkitab kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Ya. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas. Jadi saya dan saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas. Ya. Dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena saudara sudah dibayar dengan harga lunas. Itulah sebabnya kita patut memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita ini sudah memiliki kesepakatan dengan Allah, berarti di dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam penurutan firman Tuhan. Kita harus hidup menurut perintah Tuhan, karena kita sudah sepakat dengan Allah. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, kita ini adalah sudah menjadi miliknya Tuhan. Jadi kita ini sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Coba kita baca ayat itu lagi di dalam
1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dikatakan di sini, melainkan dengan darah yang mahal. Ya. Saudaraku sekalian, kita ditebus dengan darah anak domba Allah. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita, saudaraku sekalian, sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi kita sudah memiliki kesepakatan dengan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki kesepakatan dengan Tuhan, hidup kita ini harus mempermuliakan Tuhan. Hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini harus mengikuti kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak kita sendiri. Bukan mengikuti kehendak nafsu kita sendiri. Tetapi kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Melakukan segala perintahnya di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. Mari kita baca lagi di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Filipi pasal yang pertama ayat 21. Mari kita baca ayat ini sama-sama, saya kepingin saudara. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Ya. Berarti hidup saudara bukan untuk dunia ini, tapi hidup kita ini yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Jadi hidup kita ini adalah milik Allah dan Dia mau supaya hidup kita ini mempermuliakan Tuhan. Ya. Mempermuliakan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita mau periksa di dalam kehidupan kita. Apakah benar kita sudah sepakat dengan Tuhan dan kita mau menurut perintahnya. Kita mau menurut kehendaknya. Kalau di dalam kehidupan kita mengatakan bahwa kita sudah sepakat dengan Allah, tetapi nyatanya di dalam kehidupan kita, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan kita. Kalau di dalam hidup kita sepakat dengan Tuhan. Melakukan segala kehendaknya.
Kita tidak hidup menurut nasihat dunia. Kita tidak mengikuti lagi keinginan-keinginan dunia, keinginan mata, keinginan hidup menurut dunia ini. Keinginan dunia ini. Kita tidak bisa dikatakan, tapi jika aku harus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saudara merasa bahwa hidupku adalah Kristus, berarti betul-betul hidupmu hanya untuk fokus kepada Tuhan. Hidupmu hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Benarkah hidupmu sudah mempermuliakan Tuhan? Sudah melakukan segala perintahnya di dalam kehidupan kita? Adalah sangat-sangat, saudaraku sekalian, mengerikan. Kalau kita berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, adalah sangat ngeri. Kalau saudara tidak mau menaati perintah Tuhan. Saudara tidak mau sepakat dengan Tuhan melakukan segala perintahnya. Bukan kematian itu menjadi keuntungan, tetapi itu adalah menjadi malapetaka saudara. Tapi kalau benar-benar saudara hidup kita, karena bagiku hidup adalah Kristus, saudara mengikuti perintah Tuhan, saudara mempersembahkan hidupmu benar-benar untuk memuliakan Tuhan, kita dapat berkata bahwa mati adalah keuntungan. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan kemuliaannya, yaitu apa? Sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita baca lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita membacanya. 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Haleluya saudara. Ya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia. Aku sudah lama percaya kepada Dia. Aku sudah lama mengenal Yesus. Aku sudah lama beriman kepada Dia. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Tetapi kalau kita tidak menurut perintahnya di sini adalah perintah Tuhan, bukan perintah gembala loh. Ini perintah Tuhan. Ia adalah seorang apa saudara? Pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, sudah lama saya kenal Tuhan. Oh, sudah puluhan tahun. Dari nenek moyang saya sudah kenal Yesus. Tapi firman Allah katakan di sini, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kalau saudara tidak menurut perintah Tuhan, saudara berkata bahwa saudara sudah sepakat dengan Allah. Tetapi nyatanya kehidupanmu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kata firman Allah, engkau pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Mari periksalah di dalam perjalanan hidupmu, imanmu, percayamu kepada Tuhan. Sudah sejauh mana engkau percaya dan mengenal Tuhan itu?
Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita baca lagi dalam satu ayat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara, Allah itu tidak boleh dipermainkan. Ya. Sekali lagi, Allah itu tidak boleh dipermainkan. Karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau saudara menabur dalam kedagingan, Tuhan saudara juga akan menuai kebinasaan. Apa yang ditabur akan dituai. Saudara, di hari-hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Marilah engkau memperbaiki perjalanan kehidupanmu, imanmu, percayamu. Apakah benar engkau betul-betul beriman dan melakukan segala perintahnya? Jangan main-main, saudara. Allah tidak boleh dipermainkan. Manusia juga tidak mau dipermainkan. Allah juga tidak mau dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau kita betul-betul beriman, percaya kepada Tuhan, betul-betul kita percaya, tetap beriman, selalu sepakat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan perintahnya, berarti saudara tidak sepakat dengan Tuhan. Engkau mempermainkan. Allah tidak mau. Katakan sini. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Marilah di dalam kehidupan kita memperhatikan, menjunjung tinggi kesepakatan Allah dengan kita. Kita menghargai kesepakatan kita dengan Tuhan. Bagaimana dalam bisnis saudara kalau tidak ada kesepakatan? Apakah bisa berhasil? Tidak bisa. Jadi kita harus sangat-sangat memperhatikan, menghargai akan penebusan Tuhan, menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jangan main-main. Saudara sudah ditebus, sudah dibeli dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Jangan kita mengikuti lagi keinginan-keinginan duniawi. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau saudara masih mau mengikuti, dikatakan di sini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu firman Tuhan katakan bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Saudara ikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, ya. Ikut dunia, ikut Tuhan. Tuhan saudara tidak serius, Tuhan saudara tidak sepakat lagi dengan Tuhan. Jadi jangan main-main. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah, firman Allah katakan akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya saudara. Marilah. Pelihara itu dengan baik kesepakatanmu dengan Tuhan. Ya. Kita sudah menerima keselamatan itu. Tapi marilah kita kerjakan itu dengan takut dan gentar. Bukan kita berdiam diri. Memang kita sudah menerima itu anugerah Allah, keselamatan. Tapi kita harus mengerjakannya itu. Bagaimana? Harus penuh dengan perjuangan. Untuk mengalahkan segala keinginan-keinginan dunia. Ya. Yesus juga pernah dicobai pada waktu dia puasa 40 hari 40 malam. Iblis katakan kalau engkau memang anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, maka segala yang ada ini akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan katakan, manusia hidup bukan hanya roti saja, melainkan firman Tuhan. Hanya oleh firman Tuhan kita bisa hidup. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Memang untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar adalah memerlukan satu perjuangan. Ya. Hidup ini adalah melalui perjuangan. Dan di dalam perjuangan itu kita harus menang. Kita tidak boleh kalah dengan godaan-godaan duniawi, tapi kita harus menang. Ya. Mari kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wah, luar biasa. Huruf besar ini menjadi anak Allah. Barang siapa menang. Ya. Saya katakan bahwa untuk mengerjakan keselamatan itu memerlukan satu perjuangan. Ya, enggak main-main, memerlukan satu perjuangan. Ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita.
Mari di hari-hari ini kita mau menjunjung tinggi ya. Kesepakatan kita dengan Allah harus dijunjung tinggi. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dengan kekuatan kita memang kita tidak mampu. Tapi bukankah Tuhan sudah memberi kita penolong, yaitu Roh Kudus? Fungsikan Roh Kudus itu di dalam kehidupanmu. Fungsikan Roh Kudus, karena itu adalah pengganti pribadi Yesus, penolong, penghibur. Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita, mengajar kita, memimpin hidup kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, marilah di hari-hari ini kehidupan kita senantiasa minta kekuatan dari Tuhan. Kita selalu mau hidup sepakat dengan Tuhan. Untuk tidak mengasihi akan dunia ini, tapi kita mau lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Berarti kita sudah percaya dengan iman kita. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah mengakui bahwa kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus, lakukanlah segala perintahnya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Saya percaya, saudaraku sekalian, kita taat dan setia adalah satu tempat yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang tidak ada lagi penyakit dan tidak ada lagi air mata, melainkan penuh dengan kesenangan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Demikianlah firman Allah. Mari saya rindu kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan satu pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian tadi, karena salibmu, karena salibmu. Kami mohon yang pelayan perjamuan boleh tampil ke depan. Haleluya. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman Allah itu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar supaya benar-benar kami mau menjalankan hidup ini sepakat dengan Engkau Tuhan. Kami mau hidup melakukan firman-Mu. Kami mau melakukan perintah-perintah-Mu di dalam hidup kami. Hidup kami ini adalah milik-Mu. Engkau mau agar supaya hidup kami ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur atas tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyikan terus pujian ini. Silakan duduk. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah. Saudara, mungkin ada yang sakit. Percayalah, ketika engkau makan tubuh Yesus ini, engkau akan merasakan perubahan. Engkau akan disembuhkan oleh darah Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Ya Yesus. haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat. Haleluya. Ini adalah darah Yesus. Darah anak domba Allah yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Haleluya, haleluya. Darah inilah yang sudah menebus saudara dan saya. Engkau sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Engkau telah dibayar lunas. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Angkatlah tanganmu, sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan pada kami. Haleluya. 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 Roh Kudus turun. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan, besar Allahku, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyi dan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar. Haleluya. Serahkan kepada Ibu Gembala. Allahku, nyanyi dan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya. Kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi kami hamba-hamba-Mu, bagi jemaat Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami semua berada di dalam keadaan tubuh yang sehat. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Umat-umat-Mu sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ini untuk menjadi satu korban yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memperhatikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam hidup kami. Engkau selalu menolong di dalam setiap keberadaan kami. Kami berada di area manapun, tetap kami merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai kehidupan-Mu. Dengan bertambah usia, biarlah mereka makin hari makin cinta kepada Tuhan, makin mengasihi akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Itu merupakan satu kesepakatan di mana Engkau telah menebus kami dengan darah Yesus. Apa yang mereka beri karena mereka melakukan perintah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang membuka pintu langit mencurahkan berkat-Mu di dalam pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Karena itu adalah janji Tuhan. Ketika kami tidak bersepakat dengan Engkau Tuhan,
kami berarti mengingkari janji. Ketika kami tidak sepakat dengan Engkau, berarti kami berdusta Tuhan. Ampuni kami supaya benar-benar kami tetap sepakat dengan Tuhan untuk mengikuti kebenaran firman Allah, berjalan di dalam rel kebenaran firman Allah, berjalan di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak nafsu kami manusia, bukan dengan hasrat kami, bukan dengan kemauan kami sendiri dalam menjalani hidup ini, tetapi kami tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya kalau kami beriman kepada Tuhan, maka di dalam kehidupan kami menjadi ya Tuhan penurut-penurut firman Allah. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami mengakui bahwa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, ada saat-saatnya kami mengalami ujian, ada saat-saatnya kami mengalami tantangan, cobaan. Tapi kami harus berjuang. Dan kata firman Allah, kami harus menang dan menang Tuhan. Sehingga kami memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Sugino, ya Tuhan. Kami bersyukur walaupun melewati krisis mungkin, tetapi Tuhan sudah menjamah dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan akan Ibu Sugino ini Tuhan, sehingga dia bisa sehat kembali dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu singer, WL, pemain musik, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari yang sulit yang harus kami lalui, tapi kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena ada Yesus yang menolong kami. Kami berjalan bukan dengan penglihatan, tapi kami berjalan dengan iman. Haleluya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Kemanapun mereka pergi dan berada, biarlah perlindungan Tuhan itu senantiasa Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, segala persembahan yang sudah diberikan, biarlah Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Tuhan Roh Kudus akan tetap menyertai